Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan seperti biasa ya, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Dan kita masih ngomongin mengenai dunia kucing. Untuk cat lover yang ada di luar sana mungkin banyak alasan mengapa sampai begitu menyayangi anabul-anabul yang ada di rumah gitu ya. Mungkin alasannya karena dari kecil sudah biasa memelihara kucing di rumah, kemudian selalu terkoneksi dengan kucing-kucing ada di luar barangkali, dan banyak hal yang membuat seseorang itu menjadi cat lover atau pencinta kucing. Dan itu juga terjadi dengan gue. Gue sendiri sebenarnya menjadi cat lover itu tidak sengaja. Loh, kok sampai bisa tidak sengaja? Karena memang sih di rumah di Bengkulu ini sekarang yang namanya keponakan, kemudian kakak, adik, kemudian semuanya itu suka sama kucing. Bahkan mereka tuh bela-belain adopsi kucing dari Bandung gitu ya, belinya di depan BIP sekitar 8-9 tahun yang lalu. Dan akhirnya mereka punya kucing Persia pertama berwarna hitam, namanya Hunter. Nah dari sanalah mulai mereka ini mengadopsi beberapa kucing yang lain, dan itu rumah di Bengkulu. Nah bagaimana dengan gue sendiri? Gue sendiri sebenarnya sih suka sama kucing, tapi sukanya ya suka gitu aja, suka kasih makan gitu, suka membelai, tapi tidak berminat untuk mengadopsi atau memelihara mereka. Nah karena gue memang merasa gue kan kerjanya kan dari satu tempat ke tempat lain. Memang paling lama di Jakarta 15 tahun lebih, dan gue kan ngekos. Jadi kalau ngekos nggak mungkin melihara kucing kan, karena nanti kasihan dengan kucingnya kan harus berpindah-pindah kos dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Nah setelah berpindah-pindah radio jadi penyiar di Jakarta, baru kemudian pindahlah gue ke Batam. Dari Batam masih bekerja di radio, kesibukan yang ada, akhirnya gue pindah ke radio yang ada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu adalah ibu kota provinsi Kepulauan Riau, dan itu ada pulau sendiri. Nah di sana itulah gue berkenalan dengan kucing-kucing domestik. Nah karena di radio tempat gue bekerja di Tanjung Pinang itu ada seorang staff yang memang cinta banget, sayang banget sama kucing. Dia memang udah jadi cat lover itu udah lama banget. Bahkan di rumah, bahkan di kantor gitu ya. Di kantor itu dia punya beberapa ekor kucing domestik yang dipelihara. Dan mau nggak mau gue ikut-ikutan untuk memelihara. Gue kasih makan, gue beliin cat food, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Nah suatu ketika gitu ya, akhirnya kantor kami pun pindah ke daerah yang baru, tapi masih di satu kota di Tanjung Pinang itu, yang sebelumnya di Jalan Pemuda, kemudian di Batu Delapan ya. Nah di sana itulah perkenalan gue pertama kali dengan kucing. Nah gue kan ngekos nggak jauh dari radio tempat gue bekerja, dan tiba-tiba suatu ketika itu ada kucing tetangga kos gitu ya, yang tiba-tiba saja keluar kamar dan lari ke kamar gue. Nah di sanalah perkenalan dimulai, dan ketika lari ke kamar gue mencoba untuk menangkap kucing tersebut. Tapi tangan gue dicakar, darahnya banyak banget gitu ya. Sampai akhirnya kucing itu diambil sampai yang punya gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ini sebuah pertanda gitu ya, sebuah sign bahwa suatu saat nanti gue akan menjadi cat lover. Dari nggak begitu kepikiran pengen jadi penyayang kucing, memelihara mereka. Nah suatu ketika tetangga gue yang punya kucing ini, kucing Persia medium, dia tuh harus pindah balik ke kotanya karena proyek membangun mall di kota Tanjung Pinang sudah habis. Jadi nggak mungkin kan, proyeknya udah nggak ada, dia tetap bertahan, akhirnya dia pulang. Nggak mungkin dia ke Jawa, dia membawa kucing Persia ini. Akhirnya ditawarinlah gue untuk memelihara kucing ini, dan teman gue ini memohon banget karena nggak ada siapa lagi yang mau memelihara kucing ini gitu ya. Dan akhirnya ya udahlah, gue kasihan, gue iba juga. Akhirnya gue adopt lah dengan harga tertentu, nggak mahal gitu, dan dikasih pasir, dikasih sisa makanannya, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan otomatis saat itu gue memelihara seekor kucing dari nol sama sekali. Gue tuh nggak ngerti sama sekali merawat kucing gimana, pupnya gimana, di pasir gimana cara buangnya, terus mandiinnya gimana, kasih makan gimana, vitamin, dan semua itu gue belajar otodidak, lihat dari website, nanya-nanya ke pet shop yang ada, ke teman gue yang di kantor yang memang cat lover, dan masih banyak lagi. Akhirnya gue punya kucing sendiri, dan itu tidak pernah gue rencanakan. Mungkin
mungkin ini adalah takdir dan kucing ini diberi nama Timo. Nah, Timo inilah waktu itu umurnya udah 8 bulan 9 bulan gitu ya, udah mau masuk ke 10 bulan dan sudah mulai akan birahi. Nah, di sanalah perkenalan gue dengan Timo, dan akhirnya Timo yang memang susah untuk didekatin karena memang ya kalau kita itu menyayangi dengan tulus tanpa paksaan, dan masih banyak lagi kucing itu memiliki feeling dan intuisi yang kuat terhadap siapa yang harus dia sayangi. Dan akhirnya Timo pun menjadi salah satu bagian dari kehidupan gue. Gue harus bangun pagi, harus bersihin pupnya, harus buang semuanya, kasih makan, dan masih banyak lagi sampai gue belajar cara mandiin, dan masih banyak lagi. Karena waktu itu ketika Timo itu gue adopt, dia itu kutuan. Waduh, kebayangkan gimana caranya kutuan, dan gue tuh berusaha mati-matian agar dia kutunya hilang dan jamurnya juga hilang. Gue mandiin sendiri, rajin, gue beli sampo-nya dari pet shop, dan alhamdulillah Timonya pun terbebas dari kutuan dan jamuran. Nah, dari sanalah gue mulai berkenalan dengan Timo, dan Timo ini memberikan gue banyak pelajaran bahwa memelihara kucing itu memang perlu kesabaran yang luar biasa ya, karena ibaratnya dia itu tuannya dan kita tuh anak buahnya. Nggak boleh telat kasih makan, kemudian harus memperhatikan kesehatannya, dan gue pun berusaha untuk memberikan dia vaksin, malah kucing pertama kan. Dan selanjutnya yang gue pusing itulah ketika dia pengen kawin. Waduh, susahnya minta ampun mencari pasangan. Akhirnya gue pergi ke tempat teman untuk dikawinin beberapa kali. Ada kucing betina datang di rumah dikawinin, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya karena gue merasa kerepotan dan dia udah kawin berkali-kali, gue memutuskan untuk di steril. Nggak tahu deh ada setan apa yang ada di pikiran gue, udah deh di steril aja Timonya daripada nanti repot kan. Dia lari dari rumah karena mencari betina, dia mulai spray di mana-mana. Bayangin aja, kasur dikencingin, kemudian lemari dikencingin, kamar mandi, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah salah satu kerepotan ketika kita mempunyai kucing birahi yang harus disalurkan gitu ya. Dan akhirnya gue konsultasi dengan dokter hewan, katanya udah nggak apa-apa kalau memang sudah keputusannya. Akhirnya Timo pun gue steril gitu, dan akhirnya dia sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan. Dengan konsekuensi adalah gue berjanji gue akan memelihara dia sampai kapanpun, dan konsekuensi itu harus tetap gue jaga walaupun akhirnya akan gue langgar juga. Nah, dari Timo inilah akhirnya gue kasihan karena dia selalu sendiri, dan suatu ketika di depan kantor itu ada pet shop gitu ya, dan memiliki punya beberapa kucing yang kasihan banget karena kucingnya tuh nggak dipelihara dengan baik. Dan gue ngeliat ada seekor kucing yang kayaknya pengen banget dideketin dan pengen dipelihara gitu ya. Akhirnya nggak tahu ada insting apa gitu, memang kayaknya memang udah takdir. Akhirnya gue sama kucing itu pun gue beli gitu ya, gue adopsi. Dan akhirnya Timo pun punya temen, yaitu kucing betina. Waktu itu umurnya masih 4 bulan, dan kucing betina inilah yang menemani Timo sehari-hari, dan gue kasih nama Luna Menul. Nggak tahu deh asalnya dari mana. Nah, dari sanalah gue sudah mulai mencintai kucing satu persatu. Banyak kucing yang gue rawat, ada kucing-kucing liar gue kasih makan, dan di motor gue tuh selalu gue sediakan makanan kucing ya, dry food. Dan apabila ada kucing ya udahlah gue kasih masukin dalam botol mineral. Apabila gue ketemuin lagi makan di mana, kalau mereka pengen minta makan gue kasih aja mereka gitu, karena gue selalu mempersiapkan di motor gue. Dan itu yang terjadi sampai akhirnya gue pun memiliki beberapa kucing lagi. Dan dari Luna Menul akhirnya melahirkan, memiliki banyak kucing, dan akhirnya gue juga adopsi yang namanya Miko. Kemudian ada lagi yang namanya Ujang gitu ya, dan masih banyak lagi kucing-kucing lainnya yang ternyata ini menghiasi hari-hari gue. Dan entah memang nggak tahu juga ya, namanya kita bekerja kan, kita nggak tahu kapan kita akan berhenti, kapan kita akan resign. Dan tiba saatnya ternyata gue harus resign dari radio gue dan harus pindah di Batam. Kebingungannya luar biasa karena gue kemana nih kucing-kucing gue, harus gue bawa, nggak mungkin gitu kan di Batam. Sementara di Batam itu gue kenal sama seorang cat lover yang memiliki rumah kontrakan, dan dia punya satu kamar kosong, dan kamar kosong itu dia kontrakan ke saya, ke gue.
dan gue pun dengan senang hati tinggal bareng teman yang cat lover juga. Jadi gue nggak mungkin membawa kucing gue banyak-banyak karena itu kan rumah orang gitu kan. Akhirnya dengan berat hati gue putuskan hanya membawa Timo saja, sedangkan Luna Menul gue hibahkan. Ada seorang cat lover yang ada di Tanjung Pinang juga, si Miko juga sudah diadopsi, dan kucing-kucing lainnya, anak-anaknya Luna Menul pun juga sudah tersebar, udah diadopsi oleh beberapa teman yang ada di Batam dan di Tanjung Pinang. Jadi gue cuma membawa Timo saja ke rumah teman itu. Nah dari sanalah akhirnya gue juga berkenalan dengan Ica Batam, dengan teman-teman di sana yang memang banyak memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara grooming, bagaimana cara untuk memberikan makan, vitamin dan semuanya, dan memiliki teman-teman yang banyak, apalagi yang mengetahui informasi mengenai kucing lebih luas lagi, itu membuat pengetahuan gue bertambah. Dan semenjak di Tanjung Pinang dulu, gue kan orang radio, orang IO, jadi gue bisa membuat acara yang namanya cat show yang ada di Batam, di Tanjung Pinang gitu ya, walaupun hanya fun saja cat show-nya tapi di mall. Kemudian gue juga sempat buat yang namanya basic grooming untuk para pecinta kucing ada di sana, supaya mereka tahu bagaimana grooming kucing yang baik dan benar gitu. Dan akhirnya di Batam pun gue banyak bantu teman-teman jadi MC, dan masih banyak lagi. Di sanalah jalur untuk mendapatkan ilmu itu semakin banyak gitu. Dan memang sih di Batam juga gue banyak mendapatkan hal-hal baru mengenai dunia kucing, ras-ras baru, dan juga yang pasti teman satu rumah yang bernama almarhum Diki. Dia meninggal dunia ya setelah gue pergi, setelah gue pindah, dan dia juga punya beberapa kucing. Nah di sanalah akhirnya gue sudah mulai aktif di dunia kucing, dan gue nggak nyangka juga itu dia. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita, namanya takdir, nasib, dan masih banyak lagi. Akhirnya gue pindah rumah, bukan pindah rumah ya, akhirnya gue pindah dan pindah kerja jauh banget ke Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Dan itulah yang membuat semuanya menjadi berantakan. Dan sampai sekarang penyesalan terbesar gue adalah gue tidak membawa Timo, karena nggak mungkin dia bawa ke Kupang. Dan akhirnya Timo saya titipkan oleh seorang cat lover di sana, dan yang baik hati, dan kesejahteraan Timo pun ternyata benar-benar diperhatikan, vaksin, makanan, dan semuanya. Dan dari sanalah akhirnya dalam diri gue, gue melanggar sumpah nih. Karena dulu kan gue bercita-cita pengen membawa Timo kapanpun, karena dia sudah menjadi bagian dari hidup gue. Dan akhirnya lewat YouTube inilah gue mencoba untuk membangun channel yang gue harapkan nanti bisa mendapatkan penghasilan. Dan apabila nanti penghasilan mencukupi, gue akan mengambil semua anabul-anabul gue yang ada di Batam ya, untuk gue bawa mungkin ke Bengkulu dengan gue ngontrak rumah atau apa gitu kan. Dan suatu saat nanti janji gue harus gue tepati, insya Allah seperti itu. Karena ada beberapa anabul yang harus gue bawa, yang harus gue yang harus gue pelihara sesuai dengan janji-janji gue kepada mereka. Nah, jadi gue berharap banget, mudah-mudahan saja di channel gue ini nanti bisa berkembang dan bisa menghasilkan uang yang cukup, banyak yang nonton. Akhirnya gue bisa mengumpulkan kembali kucing-kucing gue yang tersebar di beberapa daerah untuk gue satukan kembali. Dan itu adalah cita-cita gue. Cepat atau lambat insya Allah semuanya bisa terkabul, dan itu juga ya tergantung dari usaha gue dan juga seberapa besar gue bisa mengembangkan channel YouTube ini. Nah itulah informasi seputar kecintaan gue terhadap kucing gitu ya. Dan sampai sekarang gue masih tetap di rumah pun ada beberapa kucing yang dipelihara oleh keponakan, dan gue juga membantu memelihara, dari melahirkan, memberikan makanan, dan masih banyak lagi. Dan sepertinya hidup gue dimanapun gue berada selalu dekat dengan kucing gitu ya. Dan memang bagaimanapun juga menyenangkan dengan mereka, stres hilang gitu. Dan gue pun bisa berbagi apapun dengan binatang kesayangan, walaupun mereka binatang tapi mereka punya perasaan dan juga pasti pengen disejahterakan hidupnya. Oke, itu dia asal muasal mengapa gue begitu menyukai kucing, dari yang tidak suka sampai akhirnya benar-benar terlibat dan sudah memainkan perasaan dengan beberapa kucing yang gue cintai tentunya. Nah jangan lupa, setelah ini nanti di vlog-vlog berikutnya gue akan bercerita mengenai 2 kucing kesayangan gue yang membuat gue merasa bersalah, dan gue harus menebusnya
suatu saat nanti. Seperti biasa, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan vlog ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam buat cat lover dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.